Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Five of Swords di sana ya. Berikut ada, kemudian ada dan kemudian ada di sini ya, situ. Ini tuh hubungan kalian lagi pasif banget ya, hubungan kalian pasif ya. Kemudian di sana, oke, tunggu dulu. Oke, iya. Jadi kalau Mari lihat begini energi kamunya, ya interaksi sebagaimana layaknya suami istri boleh-boleh sudah tidak terjadi lagi dalam relationshipnya kalian, gitu ya kan. Macam hidup itu tuh sudah nafsi-nafsi, macam hidup itu tuh sudah sendiri-sendiri gitu ya. Beberapa ya sudah tidak lagi chatting-chattingan, telepon-teleponan gitu ya. Pertemuan face to face sudah tidak ada sama sekali ya, sudah tidak ada. Dan ini tuh bukan hanya ceritanya 1-2 hari ya, tapi bisa sudah sekian minggu hitungannya, gitu ya kan. Seolah-olah semacam cuek, semacam tidak peduli gitu loh ya. Jadi mungkin ini tuh karena ada pertengkarannya kalian gitu ya, ada pertengkaran yang kemarin, atau bisa juga pertengkaran itu tuh sebab karena salah paham juga bisa di sana gitu ya. Jadi kalau intinya lagi tidak sefrekuensi nih Pisces kamunya dengan si dia itu ya. Dan akhirnya bisa begini, daripada bertengkar terus mendingan diam saja dah, mendingan menghindar gitu loh. Disangka dengan menghindar dan lebih banyak diam ini tuh disangka adalah satu tindakan yang lebih baik gitu ya, daripada terus ketemuan, daripada terus bercakap-cakap ya, ngobrol gitu. Takut-takutnya nanti semakin memperkeruh keadaan gitu ya. Dan memang kalau Mari lihat model kamu ya, model kamu Pisces sama aja lah yang kalian berdua ini ya, sama aja sebenarnya. Yang kayak ndaknya ini senang ribut-ribut ya, ndak sukanya ini terlibat dalam pertengkaran, nggak suka gitu loh ya. Maunya itu tuh damai, tentram, tenang, maunya kayak gitu dua-duanya itu ya. Tetapi keinginan yang seperti demikian itu tuh gini, semakin memang jadinya tidak bikin panas, tapi jadi semakin dingin ya relationship ini gitu loh. Dan keinginan untuk mengalah gitu ya, ya udah dah, memang nggak usah bertengkar, tapi aku mengalah aja lah, aku minta maaf aja. Nah, yang minta maaf ini tuh ndak ada yang berinisiatif untuk memulai ya, memulai part barunya belum ada gitu. Mungkin di sini tuh tadinya saling nunggu ya, saling nunggu. Biar aja lah dia jalan yang duluan memecahkan keheningan ini. Sama-sama punya pemikiran yang seperti itu. Aku diam aja, aku nunggu aja Pisces ini datang ngomong sama aku, berbaik-baikan sama aku, baru nanti aku akan merespon dengan baik. Nah, begitu pemikiran pasangannya kamu. Nah, kamu juga demikian. Gitu kan? Kamu juga demikian. Dan bisa-bisa untuk ceritanya
membuka babak baru dalam cerita asmara ini memang sudah bolak-balik ya datang di benaknya kamu ya Pisces. Kayak kamu udah beberapa kali lah mengevaluasi ya hubungan kalian. Apa memang dia sudah cocok ya jadi pasangannya aku? Apa memang sudah benar ya hubungan ini tuh aku jalani? Ada di sana ya kalau mari nampak. Gitu ya. Mungkin kamu kayak merasa cukup berat gitu loh bersama si dia. Dan kamu tidak berencana menjadikan beratnya hubungan ini menjadi bagian dari kisah hidupnya kamu, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya kan? Nah di sana. Mungkin kamu punya prinsip juga untuk beberapa. Kalau memang dia adalah orang yang tepat, seharusnya hubungan kami ini tuh mudah dijalani. Sebab aku pernah dengar orang ngomong seperti itu. Aku pernah membaca tulisan yang seperti itu. Kalau udah ketemu sama the one-nya kita gitu ya, akan terasa ringan segala-galanya ya menjalani hubungan ini. Tapi aku ngerasa berat kok dengan dia. Ada kayak gitu kamu. Jadi jangan-jangan ya ini masih belum pas ini. Dia sebagai pelabuhan terakhirnya aku. Seperti itu. Walaupun kalian sudah berstatus rumah tangga. Gitu ya. Tapi kamu bisa-bisa aja kayak nganggep apa aku nih salah pilih ya. Gitu loh. Apa aku salah pilih? Gitu ya kan? Karena itu tadi tidak mudah bagi kamu. Gitu ya. Bukannya kamu tidak pernah berusaha melakukan yang terbaik dalam hubungan kalian. Sebab karena kamu merasalah kamu sudah berusaha banget gitu ya. Tapi kondisi dan keadaannya kok kayak tidak menenteramkan hatimu. Gitu loh. Dan beberapa merasa semakin lama kalian berhubungan semakin bertambah tantangannya. Gitu loh. Jadi kayak kamu semacam orang yang sudah burn out ya. Kamu udah kehabisan energi gitu loh. Ngadapin dramanya relationship kalian. Tiba-tibanya dia diem, tiba-tibanya dia ngambek, tiba-tibanya dia marah, tiba-tibanya dia menghindar. Jadi lelah kamu dengan drama-drama yang seperti ini. Gitu ya. Moodnya terlalu cepat swingnya. Gitu loh. Jadi mungkin kamu kayak ngerasa kamu sedang merawat anak TK gitu ya kan. Dengan segala macam emosi yang tidak beraturannya. Gitu. Dengan segala macam pola laku yang bikin keningmu itu tuh berkedut-kedut gitu ya kan. Bingung gitu, apa lah ini orang. Ngapain lah dia? Salahku di mana? Enggak benernya aku di mana? Jadi kamu capek yang kayak gituan ya. Terutama di belakangan hari ini. Gitu. Jadi macam gayanya dia itu tuh tidak menentu bagi kamu. Beberapa mungkin juga kamu kayak nganggep pasanganmu ini tuh tidak jujur sama kamu ya. Tidak jujur. Masih banyak hal-hal yang dia tutup-tutupi. Ngomongnya A tapi kenyataannya B misalnya seperti itu. Ini kan juga menjadi bahan pertimbangan kamu jadinya ya. Jadi itulah, mari lihat kamu tidak tenang gitu loh. Sangat amat tidak tenang kamu. Itu ya. Dan kamu tentu sudah merasa muak gitu. Kamu udah merasa muak dengan tekanan-tekanan yang seperti ini. Gitu ya. Dan dari sikap diam-diamnya kalian belakangan hari, rentang 1 hingga rentang 7, ada di situ nanti tuh kayak semangatnya kamu. Lebih macam berani gitu ya. Lebih macam berani itu tuh melepaskan bebannya kamu tentang cerita kalian ini. Jadi kayak gini, ya udahlah kalau memang bersama ya bersamalah. Kalau sudah tidak lagi bersama, udahlah enggak masalah. Nah, akhirnya kamu gitu, padahal kamu pernah ada di fase apapun akan aku lakukan. Aku akan perjuangkan ini. Pokoknya asal kami tetap barengan.
Aku nggak mau putus sama dia. Aku nggak mau cerai sama dia. Aku pokoknya nggak mau pisah sama dia. Kamu bisa sempat punya prinsip yang seperti itu. Gitu ya. Tapi itu tadi, yang adanya kamu kayak ngerasa, kok aku jadi berjuang-berjuang terus nih. Kapan ini masa rehatnya? Kapan ini masa tenangnya? Gitu loh. Kapan ini tuh masa aku menikmati dengan bahagia hubungan ini? Capek kan, macam kerja rodi jadinya kan. Macam jadi kerja paksa gitu loh kamunya kan. Dan kamu udah muak dengan situasi yang seperti ini. Mari lihat. Maka akhirnya kamu yang punya prinsip, kalau memang masih tetap bersama ya bersama, kalau tidak ya sudah gitu. Jadi kayak kamu mau, akhirnya kamu kayak bergerak gitu ya, dengan prinsip barunya kamu yang seperti ini. Gitu loh. Jadi udahlah, kamu biarkan segala sesuatunya terjadi sebagaimana adanya, tanpa lagi harus dikendalikan oleh kamu. Nah kayak gitu ya. Dan mari lihat, kamu bisa aja sudah kayak termotivasi gitu ya, menjalani hidupnya kamu tanpa si dia. Jadi kamu kayak dulu penting banget teleponan satu hari minimal 5 kali misal ya. Kalau sekarang bisa tuh kamu udahlah nggak usah telepon dia, nggak usah gitu. Jadi mari lihat, kamu memulai beradaptasi dengan gaya hidup baru. Nah di situ ya. Jadi mungkin kalau beberapa di antara kalian yang selama ini sebenarnya punya ketergantungan kepada pasanganmu, mulai kamu kayak memotivasi dirimu. Aku nggak boleh lagi tergantung dengan dia, nggak boleh, gitu ya. Jadi misalnya selama ini tuh kamu banyak mengalah sebab kamu masih butuh support finansial dari dia. Ini misal aja. Kamu bisa itu tuh di rentang 1 hingga 7 bulan Agustus ini, udah, aku cari skill. Aku mengajari diriku untuk punya skill tertentu supaya aku bisa menghasilkan uang aku sendiri. Nah, kayak gitu. Ya, itu contoh aja ya. Dulu kamu kayak kalau sebelum tidur itu tuh mesti mendengarkan suaranya dia baru kamu bisa tidur. Sekarang kamu mau itu tuh belajar. Gimana caranya kamu seperti yang dulu sebelum ketemu sama dia. Bisa tidur kapanpun kamu mau tidur gitu ya. Nah itu juga bisa. Ada adaptasi baru nih. Ada adaptasi baru. Ada semangat baru, harus merubah caranya kamu menjalani. Mungkin bukannya kamu bilang kamu akan memisahkan diri dari dia. Benar-benar menceraikan dia misalnya kalau udah rumah tangga. Atau bilang putus, bilang berpisah dari dia gitu ya. Mungkin kamu bukan seperti itu yang kamu lakukan, tidak. Tapi kamu hanya kayak fokus dulu kepada dirinya kamu sendiri. Di situ ya. Dulu kamu mau kemana-mana mesti dianterin sama dia sebab kamu nggak pandai mengendarai mobil kah, motor kah. Di sini ada idenya kamu, aku akan belajar. Aku akan belajar mengendarai mobil biar aku bisa bergerak leluasa kemanapun aku mau bergerak, tanpa lagi harus memujuk merayu dia supaya dia mau nganterin kamu ke sini dan ke situ. Nah kayak gitu ya. Belajar untuk mandiri kamu, mari nampak. Belajar untuk mengandalkan dirinya kamu sendiri. Gitu. Kamu bisa aja juga kayak melakukan aktivitas-aktivitas baru. Gitu ya. Kamu nggak mau terkukung. Kepalanya kamu itu tuh ya hanya seputaran tentang kisahnya kamu dengan si Yayang Bebeknya kamu ini. Gitu. Kamu bisa aja sedang mencari kesibukan baru nanti. Itu ya, entah itu kamu berkebun-kebun kah, entah itu kamu belajar merajut kah, mencari kesenangannya kamu. Karena kamu mungkin sadar ya, aku udah nggak seneng nih, udah beberapa minggu, beberapa hari misal, gitu ya. Nggak bisa kayak gini hidup apa, modelnya yang seperti ini, gitu kan? Jadi ada aktivitas barunya kamu. Makanya mari katakan semacam kayak reborn kamu gitu ya, reborn. Gitu loh.
ada arah hidup yang berbeda yang saat ini sedang kamu jalani, gitu loh. Nggak neven-neven lagi pun dengan dia, sudah lagi tidak menjadi problem bagi kamu. Pokoknya hatiku ini tuh mau merasakan senang dulu deh, bahagia dulu deh, ringan dulu deh, kayak gitu. Isi kepalaku ini mau aku bersihkan dulu lah dengan cara jalan-jalan kah, ya tadi aktivitas-aktivitas yang belum pernah kamu jalani kah, gitu ya. Kamu mau sesuatu yang fresh, kamu mau terjadi sesuatu yang baru dalam hidupnya kamu, gitu lah ya. Nah, mungkin kalau kalian di fase kemarin hari ya sempat bilang pisah, sempat ada kayak kesepakatan untuk bubar gitu ya. Jadi kamu macam yang hidup lagi gitu. Ya udah, aku harus move on, aku harus let go, gitu loh. Lagi-lagi aku nggak boleh terkukung dengan situasi kami yang seperti ini, begitu ya. Nah, sementara kalau si pasangannya kamu, di saat kamu sudah bergerak menuju kelegaan jiwanya kamu, kalau si dia ini bisa ya, semakin lama semakin terpenjara dia. Terpenjaranya itu tuh malah makin sering merindukan kamu nih, gitu loh. Walaupun dia di sana tidak kamu lihat melakukan ini dan itu untuk memecahkan keheningan kalian ya, membuat kembali kehangatan terjadi dalam relationship kalian. Tapi dia ini tuh kayak ke kamu aja itu, pikiran dan perasaannya dia. Ya terutama rentang 1 hingga rentang 7 bulan Agustus ini. Kamu apa ya pikirannya kamu? Kamu gimana ya perasaannya kamu sekarang ke dia? Setelah bilang pisah kemarin, kamu akan mengambil sikap seperti apa ya? Gitu. Dan kayaknya dia ini tuh macam sadar ya, bahwa dianya tuh butuh kamu, gitu. Di saat kamu sedang belajar mandiri, dia justru punya rasa takut gitu ya. Sebab karena ada kebutuhan secara emosionalnya dia yang sangat besar nanti dia rasakan ya. Ada gitu. Jadi kayak aku nggak mau pisah sama Pisces. Aku ingin dia ada dalam hidupnya aku, gitu ya. Maunya kami balikan ya. Maunya kami hangat lagi ya seperti yang dulu ya. Maunya ada lagi ya interaksi kami seperti yang dulu, gitu ya. Dan jika kemarin kamu melihat dia lebih banyak diamnya, lebih banyak menghindar, kayak mau meraibkan diri dia dari kamu, ya cuek sama kamu, abai sama kamu. Nanti bisa ini tuh mulai kamu lihat ya, mulai kamu lihat kayak adalah sedikit perubahan dari dirinya, gitu loh. Misal jika kemarin hari kalian saling blokiran, tiba-tiba dia buka blokirnya dia, nah itu ya. Atau kayak selama ini tuh katakan jika kalian masih berada di satu atap yang sama ya, di bawah atap yang sama, selama ini tuh kayak saling buang muka, nggak mau beradu pandang, gitu ya. Walaupun kalian nge-crash kayak gini ya, hadap-hadapan kayak gini ya, misal di koridor rumah gitu, bisa aja langsung kamu secara otomatis ke kiri, dia langsung ke kanan, tidak saling lihat, gitu. Nah, nanti bisa itu tuh dia kayak yang dengan sengaja menatap kamu, berharap kalau kamu sedang menatap dia supaya dia bisa melemparkan senyum termanisnya dia ke kamu. Seperti mau kayak ngajak damai. Tapi tidak secara langsung gitu lah. Nggak yang dia bilang, Pisces, bebekku sayang, aku minta maaf ya. Memang nggak kayak gitu sikapnya dia, enggak. Pakai gaya-gaya lempar-lempar signal gitu lah, main-main cantik gitu ya. Main-main cantik karena dia juga itu tuh takut gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, Beb maafin aku, enggak aku nggak mau maafin kamu, ngeri juga dia kalau kayak gitu responnya kamu. Makanya kalau melemparkan signal itu tuh seperti jalan aman gitu loh bagi dianya ya. Mulai dia entah kayak colek-colek kamu melalui uploadan status terbarunya dia,
Entah itu tuh untuk memancing kamu mengingat memori kalian. Tiba-tibanya dia ngupload foto kalian berdua gitu ya. Atau ya foto yang menggambarkan tentang kamu lah katakan ya. Misal kamu ada pernah ngasih dia gift apalah gitu ya, koyok cabe misalnya ya. Salompas salompas koyok cabe gitu ya kan. Dia foto gitu, dia upload supaya ketika kamu melihat itu, wah, langsung nyes hatinya kamu gitu lah. Dia ngupload lagu misalnya seperti itu ya. Dia ganti foto profilnya, adalah pokoknya dia ngambil attentionnya kamu, pasti ada. Kalau kamu jeli gitu ya, tiba-tibanya kamu lihat di atas meja makan sudah ada tuh cemilan kesukaannya kamu, gitu dia. Ya, memang dia nggak ada bilang itu beb, aku udah beliin kamu bala-bala kesenangannya kamu. Mungkin dia nggak bilang gitu, tapi dia hanya membeli dan meletakkan di atas meja. Kayak gitu, ya. Atau dia bisa berdandan, gitulah. Harapannya dia ketika kamu melihat dia ganteng, cantik gitu ya, hatimu bisa berbunga-bunga kembali. Kemudian dengan cara seperti itu ada lagi interaksi manisnya kalian. Nah, di sana ya, lempar-lempar signal adalah jurus ninja dari ayang bebeknya kamu rentang 1 hingga rentang 7 gitu. Ya, mungkin kamu bakal notice ya apa yang dia lakukan gitu ya, bakal notice. Tapi ya memang sih akan memberikan rasa nyes-nyes gimana gitu ya ke hatinya kamu. Cuman karena sudah terlanjur nih, mari lihat ya, kamu belajar untuk mandiri, sedang melakukan aktivitas-aktivitas baru, bisa-bisa aja pancingan-pancingannya dia itu tuh tidak terlalu kamu berikan respon tanggapannya kamu. Gitu. Ya, di sana. Jadi mungkin ini tuh fase transisi lah. Transisi perubahan dari relationship-nya kalian berdua. Nah, di sana. Kalau dilihat secara lebih jauh sedikit gitu ya, apakah akan ada kemungkinan kalian beneran baikan lagi? Pasti ada. Ya, ceritanya pasti ada. Walaupun bukan dalam jangka waktu sangat amat dekat, tapi mari lihat untuk ke arah rekonsiliasi masih terbuka ya antara kamu dengan si ayang bebeknya kamu gitu. Apalagi ceritanya belum bercerai kalian berdua ya jika saat sekarang dalam pernikahan gitu. Karena dalam pernikahan memang ada aja bumbu-bumbunya itu kan. Ada aja tantangan-tantangannya kan. Nah, tapi yang jelasnya setelah tantangan ada lagi masa manisnya gitu ya. Oke, baik Pisces, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Virgo, Sagittarius, kemudian Aries, Leo hadir, energi dari Gemini, energi dari Libra, masuk energi dari Scorpio di sini, kemudian ada energi dari Cancer ya, hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.